Sedangkan untuk Lo Feng dan lainnya, mereka pun langsung keluar dari planet bumi untuk menghadapi mereka berdua. Lebih tepatnya untuk bukan menghadapi ya, cuma untuk mengancam agar mereka itu memaksa mundur guys. Sehingga gara-gara kejadian tersebut juga membuat mereka berdua ini saling berdebat satu sama lain ya. Di sini, Gwen mengatakan kalau dia ini akan terus maju ke dalam planet bumi untuk memenuhi tanggung jawabnya. Tetapi untuk si tarot putih satu ini kan sebelumnya pernah bertarung dengan Lo Feng dan dia mempunyai sebuah masalah dengan Lo Feng sehingga dia pun berniat untuk menemani ataupun meladeni Lo Feng dan lainnya untuk bertarung ya. Dan dia pun keluar dari pesawatnya, tetapi juga dia memiliki sebuah pertanyaan kepada dirinya sendiri. Apakah Lo Feng mempunyai sebuah rencana yang begitu sangatlah kuat, sampai-sampai dia berani untuk menghadapi dirinya? Dia sendiri pun sebenarnya kebingungan apa yang dilakukan oleh Lo Feng untuk saat ini ya. Dan rencana dari Lo Feng ini ternyata benar-benar begitu lancar, yang dimana si tarot putih pun akhirnya keluar dari pesawat tersebut, atau lebih tepatnya terpancing ya. Karena untuk pesawat tersebut sudah disiapkan senjata tingkat kelima dan siap untuk menghabisi dirinya. Sehingga senjata tersebut pun ataupun meriam laser langsunglah dikeluarkan dan siap untuk menembakkan ke arah tubuhnya. Sayangnya senjata tersebut berhasillah dihindari oleh si tarot putih. Meskipun dia dapat menghindarinya, tetapi untuk pesawat milik mereka berdua sama sekali tidaklah bisa menghindarinya. Dan ini adalah kesalahan dari si tarot putih, mengapa dia haruslah membelakangi pesawat miliknya ya. Alhasil pesawat mereka berdua pun haruslah hancur lebur. Lalu juga untuk Lo Feng, Hong, dan Lesen serta Augu, yang satunya lagi Mimin lupa, tetapi ini masih bawahan lamanya ya. Mereka pun langsung keluar dari pesawat tersebut dan siap untuk menghadapi si tarot putih seorang diri. Waduh. Lalu untuk si tarot putih pun meminta kepada Lo Feng kalau dia ini tidak bisa melawan dirinya ataupun tidak bisa menandinginya. Karena dalam kompetisi ataupun pertarungan sebelum-sebelumnya, dia hanya memiliki peluang untuk menang satu kali saja. Dan Lo Feng mengakui kalau dia ini memang sangatlah lemah daripada dirinya. Tetapi jika 5 melawan 1, kemungkinan peluang untuk menang sangatlah besar. Dan mereka juga telah menganggap kalau Gwen telah meninggal dunia ya. Dan si tarot putih juga sama sekali tidak begitu mempedulikan nasib dari si Gwen guys. Dia hanya meminta kepada mereka berlima untuk tidak mengecewakan dalam pertarungan tersebut ya. Untuk Augu sendiri, dia sebenarnya sangatlah pesimis dalam pertarungan ini. Karena untuk ranah alam semesta tingkat 1 ini bisa dikatakan bisa melawan mereka berlima sekaligus ya. Tanpa basa-basi, pertarungan pun langsunglah dimulai. Di dalam pertarungan tersebut juga, kalau tarot putih ini mengatakan kepada mereka berlima kalau dirinya telah mengetahui semua cara bertarung mereka satu persatu. Tetapi Lo Feng pun langsung membalasnya kalau mereka yang bertarung dalam arena tidak mengerahkan seluruh kemampuan mereka, atau lebih tepatnya kalau si tarot putih ini tidak mengetahui seluruh kekuatan mereka dalam bertempur ya. Namun tetap saja dirinya ini menganggap kalau dia akanlah tetap menang untuk melawan mereka berlima. Karena dengan apapun, orang yang berada di arena alam semesta tingkat 1 itu sangatlah sulit untuk dikalahkan guys. Dan benar saja dalam pertarungan tersebut, mereka berlima tampak sangatlah kesulitan untuk menyerang dirinya ya. Mendekati tubuhnya aja sepertinya itu sangatlah sulit ya. Namun jika mereka berlima berani untuk keluar, bisa dikatakan Lo Feng telah mempunyai sebuah rencana. Dan kita masih perlu ingat kalau Lo Feng ini telah membeli salah satu budak ataupun pelayan yang jauh lebih hebat daripada mereka semua. Ya intinya dia ini memiliki kekuatan mental yang melebihi dari Lo Feng. Dan keluarlah sosok tersebut dan langsung ikut dalam pertempuran tersebut ya. Dengan kedatangannya, keadaan menjadi sangatlah berbalik. Dan kini si tarot putih pun menjadi sangatlah kewalahan. Hal tersebut juga membuat mereka berlima mendapati peluang untuk mengikatnya. Dan dia pun tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu Lo Feng pun meminta kepada Babata untuk menggunakan senjata meriam laser tingkat kelima lagi ya. Dalam hitungan 10 detik, mereka harus bisa untuk mempertahankan agar si tarot putih ini tidaklah bergerak. Tetapi sayangnya, si tarot putih sudah mengetahui rencana mereka. Alhasil, dia pun menjadi sangatlah marah besar dan langsunglah menyerang secara membabi buta. Dengan cepat juga, Lo Feng pun haruslah bertanggung jawab untuk semua ini. Karena dari awal, rencananya yaitu menggunakan senjata meriam laser tersebut agarlah bisa menang.
Karena dengan kemampuan mereka berenam saja, sepertinya itu mustahil untuk menang guys. Sehingga Lo Feng pun langsunglah mengeluarkan tanaman merambatnya dan langsung mengikat tubuh si Tarot Putih bersama dirinya. Dan dar, meriam laser tersebut pun langsunglah diluncurkan yang membuat mereka berdua haruslah terkena serangan laser tersebut. Setelah ledakan spiritual tersebut telah selesai, mereka berlima pun menjadi terkejut lagi. Mengapa bisa sosok dari Lo Feng dan juga si Tarot Putih tiba-tiba menghilang tanpa tersisa sama sekali ya? Ketika diperiksa dengan sinyal pendeteksi, Hong dan juga Lei Shen sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Lo Feng. Hal tersebut juga membuat mereka berlima menjadi sangatlah begitu panik ya. Apakah Lo Feng dan juga Tarot Putih telah meninggal dunia tanpa tersisa sama sekali? Sehingga mereka pun langsung mencoba untuk kembali ke Babata untuk menanyakan sebuah solusi baru guys. Beruntung saja Babata ini telah menemukan keberadaan dari Lo Feng, di mana dirinya ini berada di planet Mars dan dia dalam kondisi masih hidup. Mereka pun langsung bisa menghela napas dengan begitu lega ya. Sayangnya untuk saat ini nafas dari Lo Feng benar-benar sangatlah lemah. Tanpa basa-basi mereka pun langsunglah menuju ke sana untuk menjemputnya. Tetapi ketika diperiksa kembali lagi dengan begitu detail, ternyata di sampingnya Lo Feng ada si White Tarot yang masihlah hidup juga, tetapi nafasnya juga sangatlah lemah. Intinya mereka berdua ini sekarat guys. Lalu kita pun kembali ke dalam kondisi mereka berdua, yang ternyata yang lebih parah adalah Lo Feng itu sendiri. Sedangkan untuk si Tarot Putih ini masih bisa untuk bangkit berdiri walaupun tubuhnya sangatlah terluka parah. Dan ini adalah kesempatan terakhir dirinya untuk menghabisi nyawa dari Lo Feng. Lalu ketika dia memeriksa tubuh dari Lo Feng, dia tampak begitu terkejut dan tidak menyangka mengapa bisa dia yang terkena serangan meriam laser tingkat kelima tetapi masih bisa hidup. Walaupun napasnya begitu lemah, tetapi kemungkinan terbesarnya dia akan kembali tersadar lagi ya. Dan dia menganggap kalau ini semua adalah keajaiban. Tetapi dar, budak baru dari Lo Feng ternyata sudah berada di sana untuk menyelamatkan dirinya. Dan juga Lo Feng sebenarnya ini hanyalah pura-pura saja. Dan dia pun langsung mengeluarkan kekuatan Golden Behemoth-nya ya. Ya kena prank. Dan sudah pastilah ya, dalam kondisi seperti ini, Tarot Putih sudah pasti bukanlah tandingan dari Lo Feng. Udah keadaannya terluka parah, udah gitu keluarnya Golden Behemoth, ya cuma jadi cemilan dari Lo Feng guys. Sebelum itu juga, Lo Feng berterima kasih kepada Yuan He ataupun budak barunya, karena dia sempat keluar untuk menyelamatkan dirinya. Jika tidak, maka tubuh dia ini benar-benar akanlah hancur. Lalu untuk Yuan He pun langsung menanyakan kepada Lo Feng apakah dia tidak perlu bantuan untuk menghabisi nyawa dari Tarot Putih. Lo Feng pun meminta kepada dirinya tidak perlu khawatir karena untuk Golden Behemoth-nya ataupun raksasa bertanduk emasnya ini telah mencapai alam semesta tingkat ke-6. Sedangkan ya untuk Tarot Putih ini berada tingkat ke-1. Dia pun langsung memerintahkan kepada Yuan He untuk segera kembali ke bumi untuk melindungi yang tersisa. Karena takutnya masih ada rencana di balik rencana guys. Lalu Lo Feng pun menanyakan kepada Tarot Putih kalau dia ini tidak memiliki niat untuk menghabisi nyawanya. Dan dia pun menawarkan kepada si Tarot Putih apakah dia ini bersedia untuk mengikuti dirinya dan menjadi lebih kuat untuk bersama-sama daripada harus menjadi budak dengan keluarga Nolan dan terus mendapati misi yang sangatlah membahayakan nyawa. Mendengar itu juga si Tarot Putih pun langsunglah tertawa guys. Karena dia ini sangatlah setia kepada Nolan San dan dia juga mengakui dia sama sekali tidaklah takut kepada sosok Behemoth. Baginya, sosok Golden Behemoth di hadapannya ini hanyalah sebuah bentuk jiwa ya. Jadi anggapannya, walaupun katanya tingkat ke-6, dia pasti bisa untuk mengalahkannya. Mendengar itu juga, Lo Feng pun langsunglah membuktikan bagaimana kesenjangan antara kekuatan mereka berdua ya. Dan benar saja kekuatannya ini sangatlah berbanding jauh guys. Dan Lo Feng pun sudah siap untuk mencabik-cabik tubuh dari Tarot Putih ya. Sebelum itu juga si Tarot Putih pun langsunglah mengenang masa lalunya. Dia yakin kalau dirinya ini pasti sudahlah meninggal dunia guys. Yang dimana kita mengetahui kalau si Tarot Putih ini ternyata bukanlah berasal dari keluarga Nolan yang asli guys. Melainkan dia juga ini seperti budak pada umumnya. Dan dia ini berasal dari kuil klan pedang. Dia juga ini telah diusir dari klan pedang dikarenakan dia ini dianggap sebagai pengkhianat dan juga tidak mengikuti aturan dari klan mereka sendiri.
yang dimana klan mereka ini memiliki ambisi yang begitu tinggi untuk menjadi pendekar pedang paling tertinggi ya. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, dia telah menginvasi tuannya sendiri. Atau lebih tepatnya, dia membelot kepada keluarga Nolan ya. Dan sekarang kan dia berada di keluarga Nolan, begitu guys. Bagi ketua klan pedang ini, mengatakan kepada si Tarot Putih kalau hati murni seorang pejuang miliknya telah lama menghilang ya. Lalu, hantaman cakar milik dari Lo Feng langsunglah mencoba mengenai tubuhnya. Tetapi kan dari awal Lo Feng berkata dia tidak memiliki niat untuk menghabisi nyawanya. Ini hanyalah sebuah gerakan ancaman ya. Tindakan dari Lo Feng membuat Tarot Putih mempertanyakan kepadanya mengapa dia tidak menghabisi nyawanya. Lo Feng hanya berkata jika memang dia ingin dihabisi, ini tergantung kepada pilihannya. Apakah dia ini masih ingin mengejar kekuatan terkuat di alam semesta bersama dirinya? Dikarenakan juga Lo Feng sudah mengetahui semua latar belakang dari si Tarot Putih ya. Tetapi jika dia tetap memaksa untuk memilih mati demi keluarga Nolan, maka dia akan segera untuk menghabisi nyawanya hanya dengan satu kali serang saja. Lalu juga Lo Feng menjamin serta meyakinkan jika dia bersedia bekerja sama dengannya, maka nama dari Tarot Putih ini akan kembali terukir di dalam kuil klan pedang ya. Waduh, sangat mulia bukan tawarannya? Dan pada akhirnya, Tarot Putih pun langsunglah bersedia untuk mengikuti Lo Feng seumur hidup. Karena impian terbesar dia ini, yaitu mengukir namanya di dalam kuil klan pedang. Karena sudah bersedia, Lo Feng pun memberikan sebuah persyaratan serta tugas utamanya, yaitu melindungi planet bumi serta merahasiakan tentang identitas dia sebagai Golden Behemoth. Jika dia melanggar semua janji tersebut, maka dia juga tidak akan segan-segan untuk menghabisi nyawanya. Lalu mereka berdua pun langsunglah menjalin kontrak ataupun mengeluarkan segel jiwa ya. Tetapi Tarot Putih pun langsunglah terkejut karena segel jiwa milik dari Lo Feng sangatlah berbeda dari chip para budak umumnya ya. Atau lebih tepatnya, dia ini sangatlah bebas daripada budak umumnya guys. Namun saja konsekuensinya jika dia melanggar janji ya sudah pasti akanlah meninggal dunia. Karena ini adalah bentuk sebagai segel jiwa. Dan ini konsepnya sama seperti Wang Lin guys, yang dimana dia memegang semua darah jiwa para musuhnya. Jika mereka macam-macam, ya wassalam, begitu ya. Setelah itu juga, Lo Feng meminta kepada Tarot Putih untuk jangan memanggilnya sebagai tuan, panggil saja dia sebagai bos, padahal sama aja. Dan dia juga meminta kepada Tarot Putih jangan menganggap diri dia sebagai budak, anggaplah dia sebagai teman dari Lo Feng. Maka dengan begini, mereka bisa menjalin kerjasama dengan begitu sangatlah luar biasa guys, atau membangun chemistry dengan begitu sangatlah baik ya. Sedangkan untuk mereka berlima yang masih berada di pesawat, akhirnya menemukan keberadaan dari Lo Feng dan langsunglah menerjang, tetapi Lo Feng langsunglah menghentikan mereka. Sedangkan untuk Nolan sendiri yang sedang memantau keberhasilan mereka berdua, sama sekali tidaklah mendapati hasil, malah mengetahui kalau Gwen telah meninggal dunia di sana, dan dia pun meminta kepada si Bai Garlo ataupun Tarot Putih untuk melaporkan semua situasi yang berada di sana. Tetapi juga dia tidak mendapati jawaban. Hal tersebut juga membuat dia sangatlah kebingungan ya. Ditambah dia juga mulailah emosi dari semua ini. Waduh. Sementara itu untuk Lo Feng dan juga lainnya sedanglah beristirahat di planet Mars. Lo Feng juga berterima kasih kepada Divan karena dia ini melakukan pekerjaannya dengan begitu baik. Tetapi untuk misi dia selanjutnya, yaitu pergi ke tempat Bai Lin Xiang. Karena itu adalah tempat yang paling cocok untuknya. Dan dia juga ditugaskan untuk memantau pergerakan berbagai kekuatan di ranah bintang terdekat. Ya sudah pasti ya tujuan dari semua ini untuk mencegah kekuatan lain untuk mengancam planet bumi guys. Setelah itu juga, Lei Shen sangatlah penasaran bagaimana cara dia melepaskan diri dari serangan laser yang begitu sangatlah mematikan ya. Dan Lo Feng sama sekali tidak bisa untuk menjelaskannya. Beruntung saja Babata keluar untuk mengklarifikasi kebohongan tersebut ya, dengan berkata kalau tubuh dari Lo Feng ini melakukan metode penyembuhan rahasia bintang milik darinya, maka dia akanlah sembuh dari berbagai serangan. Sedangkan untuk Carlo sendiri, dia bisa melihat untuk budak milik dari Lo Feng tidak memiliki segel jiwa sama sekali, bahkan juga tidak ada biochip.
Tetapi Lo Feng berkata kalau mereka berdua ini bukanlah seorang budak, melainkan adalah seorang mitra ataupun rekan yang saling percaya satu sama lain. Di sini Lo Feng mengatakan kepadanya, suatu saat nanti juga Carlo pasti akan dilepaskan jika dia benar-benar mendapati kepercayaan dari Lo Feng. Karena dia sangatlah tidak suka dengan keberadaan budak. Baginya itu merupakan sebuah kebiasaan buruk di alam semesta. Dan juga Lo Feng meminta kepada Carlo, jika dia ingin seperti mereka berdua, maka dia haruslah memenangkannya sendiri. Lalu Lo Feng pun menanyakan kepada Carlo, jika misi dia ini gagal, bagaimana dengan Nolan San? Apakah ada tindakan lain yang akan dia ambil selanjutnya? Sayangnya untuk si Carlo ini sama sekali tidaklah mengetahui untuk rencana selanjutnya ya. Sebab dia ini hanyalah diperintahkan untuk mengambil planet bumi dan juga mendapatkan beberapa budak. Dan juga masih ada hal lain, yaitu tujuan utama dari Nolan, yaitu ingin memasuki reruntuhan yang berada di peradaban kuno nomor 1. Mendengar itu juga membuat mereka menjadi sangatlah penasaran. Dan mereka semua pun langsunglah menuju ke peradaban kuno nomor 1. Sesampainya di sana juga, Carlo benar-benar sangatlah kagum dikarenakan teknologi peradaban kuno nomor 1 ini benar-benar sangatlah luar biasa. Walaupun terlihat begitu sangatlah kuno, tetapi teknologi tersebut sangatlah canggih dan juga rumit untuk dipelajari. Namun yang pasti Babata memberitahu untuk mereka semua ini, kemungkinan besarnya tidak ada yang bisa untuk masuk. Dan satu-satunya orang yang bisa masuk untuk saat ini yaitu Carlo sendiri dan juga si Divan ya. Tetapi kan untuk si Divan ini sudah pergi dari sana guys. Dan mereka semua bergantung kepada Carlo. Sebelum itu Babata menjelaskan kalau tempat ini adalah sebuah pertahanan yang begitu sangatlah luar biasa. Dan memiliki beberapa rancangan mekanis yang sangatlah sulit untuk ditembus. Tetapi jika mereka berhasil untuk memasuki ruang kendali dan menaruh biochip yang telah disiapkan oleh Babata, maka pertahanan pesawat ruang angkasa ini akanlah menjadi milik mereka. Lantas, Carlo pun menjadi sangatlah tertarik dan meminta izin kepada Lo Feng untuk memasukinya ya. Pada awalnya, Lo Feng ini sangatlah begitu khawatir ya. Dikarenakan baru aja mendapati budak yang begitu sangat kuat, haruslah merelakan dirinya dan tidak tahu apa hasil yang akan didapatkan untuk kedepannya ya. Anggap saja ini sebuah rencana yang begitu gambling. Tetapi Carlo meyakinkan dan dia pun langsunglah memasukinya. Untuk tahap pertama, dia dapat melewatinya. Tetapi pertahanan tersebut mekanisnya benar-benar sangatlah rumit. Banyak sekali laser yang langsunglah menyerang dirinya. Tetapi pada akhirnya juga, dia memberitahu kepada Lo Feng dia telah berhasil mencapai ruang kendali. Dan inilah saatnya Babata untuk melakukan tugasnya, yaitu mengambil kendali pesawat ruang angkasa tersebut. Hal pertama yang dilakukan oleh Babata yaitu menghilangkan beberapa pertahanan yang berada di dalamnya. Dan mereka semua pun langsunglah memasukinya. Setelah berada di dalam, Babata begitu sangatlah senang. Karena untuk semua teknologi yang berada di dalam ini masih sangatlah utuh. Ditambah juga masih memiliki beberapa pasokan energi. Contoh yang pertama yaitu perisai hijau di mana mampu menahan serangan level 19. Lesen pun tampak tidak begitu mengerti, termasuk Mimin juga. Dan Babata pun menjelaskan kalau tingkat 19 ini bisa menahan semua serangan terkecuali untuk orang yang berada di ranah universe. Dan untuk selanjutnya, pasokan energi listriknya juga benar-benar sangatlah terjaga dengan begitu baik, yang dimana nantinya objek tersebut akan membuat sebuah kecepatan serta kemampuan manuver dari pesawat tersebut tidak kalah dengan Magic Star. Waduh! Ditambah juga ada 9 meriam laser level 3. Mendengar itu, Lo Feng pun langsunglah geleng-geleng kepala. Tidak sampai di situ juga, ada 3 meriam Venus. Mendengar itu juga, Lo Feng langsunglah tercengang guys. Karena untuk meriam Venus ini bisa menghancurkan satu planet hanya dengan 1 kali serangan saja. Aja gila, 1 laser sudah bisa menghancurkan 1 planet. Lah ini ada 3 laser ya, waduh. Dan Babata memberitahu kalau untuk pesawat luar angkasa ini
Jika dibandingkan dengan harta yang mereka dapatkan selama ini, tidaklah sama sekali sebanding ya. Atau lebih tepatnya, pesawat luar angkasa ini lebih jauh mahal daripada yang dia bayangkan. Iya sudah pasti mahal ya, udah 9 meriam laser, 3 laser Venus, udah gitu perisainya benar-benar sangatlah kuat. Dan juga masih banyak fasilitas yang masihlah belum diketahui sama sekali. Dan selanjutnya, yaitu pendeteksi dari pesawat luar angkasa ini benar-benar begitu sangatlah di luar nalar. Dikarenakan pesawat ini bisa mendeteksi 4 kali lipat dari pesawat pada umumnya ya. Dan ketika dicoba, Babata pun langsunglah menyadari ada 2 pesawat luar angkasa yang sedang menuju ke planet bumi. Hal tersebut juga membuat Lo Feng langsung menanyakan apakah itu pihak dari keluarga Nolan. Namun ketika diperiksa, Carlo pun langsung memberitahu itu bukan pesawat luar angkasa dari keluarga Nolan. Mendengar itu juga membuat mereka menjadi sangatlah kebingungan. Tetapi Hong memberitahu selama mereka pulang juga ada 2 pesawat luar angkasa yang sedang mencoba untuk mengikuti mereka dari belakang secara diam-diam. Dan Hong meyakinkan kemungkinan terbesarnya koordinat dari planet bumi telah diketahui oleh seluruh alam semesta ya. Dan Babata pun langsunglah membenarkan ucapan tersebut ya. Karena untuk saat ini, posisi dari planet bumi sudahlah terancam. Serta Babata meyakinkan di masa depan mendatang, para petualang dari berbagai kekuatan akanlah berbondong-bondong ke bumi hanya untuk mendapatkan beberapa harta yang mereka belum ketahui di sana ya. Dan dia sangatlah khawatir kalau Lo Feng akanlah hidup dalam kegelisahan. Lantas, Lo Feng pun langsunglah menjawab, untuk menghindari situasi seperti ini, maka mereka haruslah menciptakan sebuah pencegahan yang sangatlah memadai untuk daerah sekitarnya ya. Ya intinya nanti rencananya untuk menghilangkan keberadaan dari planet bumi seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi untuk saat ini, mereka haruslah berfokus dengan 2 pesawat luar angkasa yang sedanglah menuju ke planet bumi. Setelah diperiksa dengan begitu detail, ternyata untuk pesawat luar angkasa ini begitu sangatlah luar biasa ya. Tetapi untuk pasukan yang berada di pesawat tersebut tidak begitu sangatlah kuat. Babata menyarankan kalau pesawat tersebut dapat dia retas dengan begitu mudah. Namun Lo Feng tidak ingin sekali meretasnya. Dia pun menyuruh Carlo untuk bertindak ya. Kemungkinan terbesarnya kalau Lo Feng akanlah bertindak kasar kepada siapapun yang mencoba untuk memasuki wilayah planet bumi. Ia tujuannya dengan bertindak kasar, pasti secara otomatis para petualang ataupun pejuang yang ingin ke planet bumi akanlah menjadi ketar-ketir ya. Lalu Carlo pun langsunglah muncul di hadapan pesawat mereka dan langsunglah diombang-ambing olehnya guys. Lalu Lo Feng pun meminta kepada semua orang yang berada dalam pesawat untuk keluar dan temui dirinya secara baik-baik. Tetapi peringatan baik dari Lo Feng sama sekali tidaklah didengarkan. Justru dia menganggap kalau Lo Feng ini sangatlah lemah dan masih bersikap sombong kepadanya ya. Lalu dia pun menyuruh pasukannya untuk menyerang dengan kekuatan meriam laser. Tetapi Babata langsung menyuruh Carlo untuk menebasnya. Sekali tebasan, pesawat tersebut pun langsunglah terbelah 2. Selanjutnya, Lo Feng pun langsunglah mengancamnya. Jika mereka tidak ingin keluar dengan secara baik-baik, maka pihak dari Lo Feng akanlah menghancurkan pesawat mereka agar mereka pulang tanpa menggunakan pesawat luar angkasa ya. Mendengar itu juga membuat mereka semua menjadi sangatlah panik. Tetapi untuk ketua di sana ataupun tuan muda benar-benar begitu sangatlah pengecut. Dia menyuruh untuk bawahannya yang menghadapi Lo Feng guys. Setelah dia keluar dan menjelaskan kalau mereka ini berasal dari Gunung Naga Hitam, utusan dari rumah Potre. Lalu Lo Feng pun langsunglah memperkenalkan dirinya kalau dia ini adalah penguasa dari planet bumi, serta memperingati kepada dirinya kalau orang luar ini dilarang masuk untuk ke planet bumi. Jika mereka tetap memaksa untuk masuk, maka jangan salahkan dirinya kalau mereka akan mendapati sebuah konsekuensi. Karena Gunung Sanfu juga akanlah menghukum siapapun yang berani masuk ke planet bumi. Mendengar itu juga membuat pihak lawannya menjadi sangatlah ketar-ketir dan mencoba untuk pergi dari sana sekarang juga.
Setelah kepergian dari mereka, Lei Shen pun mengatakan, gunakanlah cara seperti ini terus-menerus, maka semua petualang tidak akanlah berani untuk memasukinya. Tetapi Tuan Wu langsunglah keluar serta memberitahu kalau peringatan tersebut hanyalah peringatan kecil untuk orang-orang yang sangatlah lemah. Disebabkan setelah kejadian ini juga, pasti berita tersebut akanlah menyebar dengan begitu luas. Ujung-ujungnya orang-orang yang begitu sangatlah kuat akanlah tertarik kepada planet bumi, terutama dengan Lo Feng untuk bertarung satu sama lainnya. Wah, dan ujung-ujungnya juga Tuan Wu menyuruh Lei Shen untuk berlatih keras dengan dirinya agar dia menjadi lebih kuat lagi. Lalu Babata pun langsung keluar. Kalau di pikiran Tuan Wu ini berlatih dan terus berlatih ya. Dia menanyakan apakah berguna jika nantinya hanya naik 1 level ataupun 2 level. Sedangkan ya untuk orang yang di luar sana saja sudah menjadi begitu sangatlah kuat. Ya contoh nyatanya seperti Carlo dan juga Divan. Alhasil mereka berdua malah berdebat satu sama lain. Di sini Tuan Wu menanyakan apakah ada solusi lain untuk mengatasi masalah ini selain berlatih dan berlatih. Sedangkan ya untuk Atuka sendiri tidak sengaja menemukan satu chip yang diperiksa oleh Lo Feng yang ternyata itu adalah sebuah surat undangan ya. Dan Babata memberitahu kepada semua yang berada di sini, surat tersebut adalah solusi untuk mengatasi masalah ini ya. Ya, ujung-ujungnya mereka akanlah mengikuti acara pelelangan Qianwu, di mana nantinya di lelang tersebut, Babata, Lo Feng, dan lainnya juga akanlah memborong banyak sekali barang di sana, guys. Lalu, solusi untuk menjadi lebih kuat daripada selain berlatih, yaitu mengikuti kompetisi bakat, yang dimana kompetisi ini memang paling merupakan pertemuan yang paling sangatlah ditunggu-tunggu para jenius dari seluruh alam semesta. Kita juga diperkenalkan dengan beberapa jenius tersebut. Yang pertama, Nabini, Uka, si kincir angin, Galesi, dan juga Rongjun. Yang dimana nantinya semua ini akanlah menjadi lawan dari Lo Feng, Hong, dan juga Lei Shen serta lainnya, guys. Namun, sebelum kompetisi bakat benar-benar dimulai, karena kompetisi tersebut adalah sebuah trailer untuk episode spesial dari Lo Feng ya. Nah, inilah baru solusi yang paling tepat untuk menjadi lebih kuat daripada selain berlatih ataupun selain bertarung, yaitu mengikuti acara pelelangan Qianwu. Babata pun menjelaskan jika dia mengikuti undangan tersebut, sudah otomatis di acara pelelangan ini memiliki banyak sekali harta yang paling tertinggi, serta item yang paling penting dalam pelelangan. Dengan mengikutinya, sudah pasti mereka akanlah sangat diuntungkan. Lantas, Lo Feng pun langsunglah menyetujui ide dari Babata, dan dia pun langsunglah menghadiri acara pelelangan tersebut. Tetapi Babata meminta kepada dirinya, karena acara pelelangan ini termasuk acara yang sangatlah dinanti-nantikan oleh para orang kaya di alam semesta. Jadi sebisa mungkin jangan membuat orang kaya semua di sini tersinggung kepadanya, karena itu juga akanlah menimbulkan masalah. Dan juga untuk Lo Feng sudah membawa 4,3 triliun koin alam semesta, dan dia berharap dengan 4,3 triliun ini mendapati beberapa harta yang sangatlah dia inginkan. Lalu pelelangan pun langsunglah dimulai. Untuk barang pertamanya, dia mengeluarkan menara Star Territory, yang dimana menara tersebut memiliki berisi total 668 galaksi. Dan untuk harga dasarnya sebesar 300 yuan per unit. Mendengar itu juga, Lo Feng langsunglah terkejut. Bagaimana bisa ada unit dengan mata uang baru ya? Babata menjelaskan, dengan 4,3 miliar tersebut, dia hanya bisa mendapati 3-4 unit saja ya. Mendengar itu juga, Lo Feng pun tampak terkejut karena harga transaksinya ini lebih dari 200 kali lipat total modal miliknya ya. Jadi perhitungannya di sini 300 yuan sama dengan 1 triliun dari koin alam semesta. Babata pun memintanya tidak perlu khawatir karena dia akanlah mencarikan barang yang begitu sangatlah bagus untuk dirinya. Jadi, dia tidak akan sia-sia untuk mengikuti acara pelelangan ini. Terlebih juga, Babata sudah mendapati daftar pelelangan tersebut. Ketika diperlihatkan, Lo Feng pun menjadi sangatlah tertarik. Untuk barang pertama yaitu Yan Shenbing, dikenal sebagai ahli pemikiran spiritual, dan juga salah satu dari 9 senjata ilahi.
Dengan begini, dia bisa memiliki 9 pikiran dalam bertarung. Ditambah juga, jika dia baru menguasai tahap pertama, maka kemampuan bertarungnya ini akanlah meningkat dengan begitu pesat. Apalagi jika dia berhasil menguasai dengan begitu sempurna ya. Ditambah juga, untuk senjata tersebut memiliki 9 bentuk yang begitu berbeda-beda. Yang pertama, bisa menjadi serpihan yang begitu sangatlah tajam. Untuk tahap kedua, senjata tersebut bisa berubah menjadi pedang yang memiliki panjang lebih dari 1 kaki, ya termasuk sangatlah pendek ya. Untuk tahap ketiga, senjata tersebut akanlah berubah menjadi sangatlah besar dan juga panjang. Dan seterusnya masihlah belum diberitahu guys. Tetapi untuk barang keduanya ini, menurut Babata yang paling worth it dan juga palinglah bagus ya. Dikarenakan untuk barang tersebut bisa membentuk dirinya satu lagi, dan ini bukanlah seperti bayangan, karena untuk sosok tersebut tidak akan bisa dilukai dan juga tidak akan bisa menghilang. Babata juga memberikan sebuah perumpamaan, jika dia menggunakan Golden Hornet Beast-nya dan juga menggunakan barang tersebut, maka ada 2 naga yang siap untuk bertarung. Lalu untuk barang ketiga yaitu buah cangkang biru, yang dimana buah ini akanlah dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan dari tanaman merambatnya. Mendengar itu juga, Lo Feng pun menjadi begitu tertarik. Tetapi dia menanyakan kepada Babata, apakah untuk ketiga barang tersebut memiliki harga yang pantas untuk dibeli ya? Terlebih juga, sudah pasti banyak orang yang menginginkan harta tersebut dan akanlah sangat sulit untuk mendapatinya. Sementara itu, di kediaman Nolan, dia benar-benar begitu sangatlah marah besar dan juga kebingungan sebenarnya metode apa yang telah dilakukan oleh Lo Feng, mengapa bisa untuk Carlo menjadi bagian darinya. Lantas dia pun langsunglah menghubungi Yang Mulia Putri Brolin untuk meminta bantuan dalam menghabisi nyawa Lo Feng guys. Namun sayangnya Putri Brolin tidak begitu tertarik bekerja sama dengannya, dikarenakan untuk saat ini keluarga Nolan telah mengalami penurunan, jadi sama sekali tidak ada pengaruh jika bekerja sama ya. Mendengar itu juga, Nolan pun langsunglah mengambil sebuah resiko, yang dimana dia memberikan semua kekuasaan dari keluarga Nolan untuk Putri Brolin. Atau lebih tepatnya, semua pasukan dari keluarga Nolan akanlah dikerahkan kepada Putri Brolin untuk meningkatkan kekuatan pasukan tempur mereka. Ditambah juga beberapa harta dari Nolan akanlah diberikan agar kekuatan dari Putri Brolin menjadi lebih kuat lagi guys. Waduh, salah langkah lagi ya. Kembali kepada Lo Feng dan juga Babata yang masih menyaksikan pelelangan tersebut. Satu persatu barang telah dikeluarkan, tetapi mereka tidak begitu tertarik ya. Hanya tertarik dengan ketiga barang itu sebelumnya. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh Lo Feng. Barang pertama yang diinginkan langsunglah keluar. Benar saja kata Lo Feng, semua orang pasti akanlah menginginkannya, sehingga dia pun harus bersaing dengan banyak sekali orang ya. Beruntung saja untuk barang pertamanya berhasillah diambil dengan sebesar 3,6 lot. Untuk masalah uang dan juga harga tolong dikesampingkan ya, karena mata uangnya begitu berbeda. Lalu untuk barang kedua juga, Lo Feng haruslah bersaing. Tetapi kali ini harganya begitu sangatlah tinggi menurut Lo Feng. Tetapi Babata meminta kepada Lo Feng tidak perlu takut, karena di belakang mereka ini ada Ahwa ataupun adiknya sebagai ahli investasi yang begitu sangatlah bagus. Anjay, anak kripto dia guys. Setelah saham milik dari Ahwa begitu tinggi, dia pun langsung menjualnya dan mendapati uang yang sangatlah cukup untuk menaruh harga barang kedua ya. Dan pada akhirnya juga Lo Feng mendapati barang keduanya. Begitu juga dengan barang ketiganya ya. Maka dengan begini, misi dari Lo Feng telah berjalan lancar. Lalu selaginya dia bersantai, dia pun mendapati sebuah informasi kalau keluarga Nolan dan juga Putri Brolin bekerja sama untuk mengajukan ulang permohonan tentang kedaulatan pemilikan dari planet bumi. Waduh, mendengar itu juga membuat Lo Feng menjadi sangatlah terkejut dan dia pun meminta kepada pria ini untuk langsung menyelidiki permasalahan ini, serta dia bertanya juga siapa yang bertanggung jawab atas penyelidikan seperti ini. Lalu dia memberitahunya semua ini ulah dari Putri Brolin. Mendengar itu, Lo Feng pun langsunglah terkejut.
Kali ini, dia haruslah melawan sosok yang begitu sangatlah kuat ya. Bukan kuat masalah kemampuan guys, tetapi karena statusnya. Sehingga dia pun langsunglah mengumpulkan mereka kembali untuk membahas tentang masalah ini. Dengan memberitahu untuk saat ini keluarga Nolan telah bekerja sama dengan Putri Brolin untuk mengambil alih planet bumi. Dan juga untuk pihaknya Lo Feng diberikan surat undangan untuklah bernegosiasi. Jika mereka menolak, maka kekaisaran dari Putri Brolin akan mengambil sebuah tindakan dengan begitu kasar. Hong pun memberitahunya, walaupun mereka menerima undangan tersebut, sepertinya akanlah cuma-cuma. Karena untuk tujuan mereka ini sudah pasti akan mengambil alih planet bumi. Jadi pikirkanlah situasi selanjutnya, di mana mereka ini nantinya akanlah berhadapan dengan Putri Brolin. Lalu untuk Tuan Wu sendiri, dia mempunyai sebuah solusi, di mana dia menyarankan untuk melakukan gencatan senjata untuk sementara waktu. Maka dengan begini, tidak akan ada yang berani untuk mengusik planet bumi. Tetapi ini hanyalah bersifat sementara. Maka dengan situasi dari gencatan senjata, lakukanlah yang terbaik untuk menjadi lebih kuat lagi dan membuat pertahanan di planet bumi ya. Dan satu-satunya rencana untuk bisa mengatasi semua ini yaitu mengikuti acara yang disebut sebagai pertempuran jenius puncak, di mana kompetisi ini akanlah berisikan banyak sekali orang-orang jenius dari alam semesta. Terlebih juga kompetisi tersebut akanlah dihadiri oleh ratusan miliar orang jenius ya. Wow, miliaran. Dan kali ini kompetisinya akanlah dihadiri lebih dari 100 miliar orang. Jika nantinya Lo Feng serta lainnya berhasil untuk memenangkan pertandingan tersebut, maka mereka ini akanlah memenuhi syarat untuk memasuki sebuah perusahaan alam semesta virtual. Maka dengan beginilah, dia memiliki akses untuk mendapati bantuan dari seluruh alam semesta ya. Jadi untuk keluarga Nolan dan juga Putri Brolin tidak akanlah bertindak gegabah dalam melakukan rencana menaklukkan planet bumi ya. Terlebih juga, jika dia berhasil menempati posisi terbesar dari kompetisi tersebut, maka mereka akanlah mendapati gelar yang membuat seluruh alam semesta akanlah hormat kepadanya ya. Dengan begini, secara otomatis, keluarga Nolan tidak akan berani memprovokasi mereka lagi ya. Walaupun kemungkinan sangatlah kecil, setidaknya untuk pihak Lo Feng haruslah menonjol dalam kompetisi tersebut ya. Mendengar itu juga, Lee Sen, Hong, serta lainnya pun menjadi begitu sangatlah tertarik. Tetapi juga mereka bingung kalau kompetisi ini sepertinya akan memakan waktu yang begitu lama. Karena untuk pesertanya saja 100 miliar orang. Lantas Babata pun langsung menjawabnya kalau itu tidak akan memakan waktu yang begitu lama. Karena kompetisi ini akanlah berakhir hanya dalam 2 tahun saja. Terlebih juga untuk melakukan gencatan senjata juga berlaku hanya dalam 2 tahun. Maka dalam 2 tahun tersebutlah mereka haruslah menggunakan waktu dengan begitu baik ya, dan menjadi orang yang paling tertinggi dari kompetisi tersebut. Jadi rencana pertama mereka yaitu menerima surat negosiasi dari Putri Brolin dan juga keluarga Nolan ya, yaitu melakukan gencatan senjata. Dan untuk selanjutnya, ketiga barang yang sebelumnya didapatkan oleh Lo Feng diberikan satu persatu kepada mereka. Contohnya seperti Hong telah mendapati buah cangkang biru untuk meningkatkan tanaman merambatnya. Sedangkan untuk kulit bayangan akanlah dipergunakan oleh Lo Feng itu sendiri. Dan ini juga akanlah digunakan untuk meningkatkan kekuatan dari Golden Behemoth-nya. Dan yang terakhir yaitu senjata Yansen, di mana senjata ini akanlah menjadi senjata utama dari Lo Feng guys. Lalu mereka juga berlatih dengan begitu keras, tetapi untuk saat ini mereka berlatih secara terpisah. Babata dengan Lo Feng, Lee Sen dengan Tuan Wu, sedangkan untuk Hong, dia bekerja keras sendirian tanpa ada guru sama sekali. Wah.